Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjana NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yaitu perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 tentang gaji bulanan. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 gaji mingguan. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21 gaji rafel. Yang keempat, perhitungan PPh pasal 21 bonus. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangonan, dan lain sebagainya. Metode perhitungan gaji karyawan. Yang pertama, metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Yang kedua, metode gross up, gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang ketiga, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan. Contoh, Sita Rianti adalah karyawan pada perusahaan PT Onyx Komunikasi dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta per bulan. PT Onyx Komunikasi mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayar iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Maka hasil perhitungan adalah sebagai berikut. Gaji pokok 6 juta, tunjangan lainnya 2 juta, jika K 0,24% 14,400 rupiah, JK 0,3% 18.000, penghasilan bruto 8.032.400 rupiah, dikurang biaya jabatan 5% dikali 8.032.400 rupiah, 400.620 rupiah. Iuran jaminan hari tua JHT 2% dari gaji pokok 120.000, jaminan pensiun 100% dari gaji pokok 60.000, jadi jumlah 581.620 rupiah. Penghasilan neto atau bersih sebulan 7.450.780 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 kali 7.450.780 rupiah, 89.409 rupiah, 300.000.
PTKP 54 juta, penghasilan karena pajak setahun Rp35.409.360, pembulatan ke bawah Rp35.409.000, PPh terhutang 5% dikali Rp35.409.000 adalah Rp1.770.450. PPh pasal 21 bulan Juli Rp1.770.450 dikali 12. Contoh di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikalikan 120% sehingga PPh pasal 21 bulan Juli menjadi Rp147.538 dikali 120% sama dengan Rp177.046. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan, gaji mingguan. Contoh, Rama sudah menikah dan memiliki seorang anak, menerima gaji mingguan sebesar Rp1.750.000. Perusahaan tempatnya bekerja mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% dan jaminan kematian sebesar 0,3% dibayar oleh pemberi kerja. Selain itu, perusahaan juga membayar iuran jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Rama sendiri membayar iuran pensiun Rp20.000 dan hari tua sebesar 2% dari gaji. Berapa besar PPh 21 dalam minggu kedua? Penghasilan sebulan 4 dikali Rp1.750.000 sebesar 7 juta. Premi jaminan kecelakaan Rp70.000, premi jaminan kematian Rp21.000, penghasilan bruto Rp7.091.000 dikurang biaya jabatan 5% dikali Rp7.091.000 sama dengan Rp354.550. Iuran pensiun Rp20.000, iuran jaminan hari tua Rp140.000. Total pengurangan Rp514.550. Penghasilan neto sebulan Rp6.576.450. PPh 21 gaji mingguan, yaitu PPh 21 setahun 5% dikali Rp15.917.000 sama dengan Rp795.850. PPh 21 sebulan Rp795.850 dibagi 12 sama dengan Rp66.323.83. Jadi PPh minggu kedua adalah Rp16.580. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 21 gaji Rafael. Contoh, Arif status kawin belum punya anak. Pada bulan Juni 2020 menerima kenaikan gaji menjadi 6 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surat tersebut, maka Arif menerima Rafael sejumlah 5 juta atau kekurangan gaji untuk masa Januari sampai Mei 2020. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang Rafael tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei 2020 atas dasar penghasilan. Setelah ada kenaikan gaji, tentukan PPh 21 atas Rafael. Penghitungan PPh pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Sebelum kenaikan gaji 5 juta dikurang biaya jabatan 5% dikali 5 juta, yaitu Rp250.000. Iuran pensiun Rp100.000.
Penghasilan neto sebulan 4.650.000. Penghasilan neto setahun 12 kali 4.650.000. PTKP setahun untuk WP sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak nihil. Yang keempat, perhitungan PPh pasal 21 gaji bonus. Contoh, Malik bekerja sebagai karyawan marketing di perusahaan otomotif dengan gaji 7 juta. Ia menikah dan memiliki 2 anak, sementara istrinya ibu rumah tangga. Perusahaan memberinya bonus bulanan 2 juta. Berapa PPh 21 atas bonusnya? Gaji bruto setahun 12 bulan dikali 7 juta sama dengan 84.000. Biaya jabatan 5% dikali 84 juta sama dengan 4.200.000. Gaji neto setahun 79.800.000. PTKP K2 67.500.000. Penghasilan kena pajak 12.300.000. PPh 21 upah terutang setahun sama dengan 5% dikali 12.300.000 sama dengan 615.000. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum.